Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli, NIM 192531666. Saya mahasiswa farmasi dari Universitas 19 November Golaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat Isradipin. Apa sih itu obat Isradipin? What is the drug Isradipin? Obat Isradipin adalah obat yang menurunkan tekanan darah tinggi atau biasa dikenal dengan hipertensi. Oke. Isradipin itu digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi atau hipertensi. Obat ini berfungsi menurunkan tekanan darah tinggi, di mana dia bekerja dengan menghambat saluran kalsium di dalam tubuh. Isradipin juga sudah disetujui oleh Food and Drug Administration atau FDA untuk mengobati tekanan darah tinggi. Tapi dalam penelitiannya belum disetujui untuk digunakan dalam pasien PD atau Parkinson disease. Kemudian tadi kan kita udah tahu bahwa Isradipin itu mengobati hipertensi. Sebenarnya apa itu hipertensi atau tekanan darah tinggi? Untuk mengetahui itu, silakan saksikan animasi berikut. Ciao. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah penyakit kronis di mana kondisi ketika tekanan darah di 130/80 mm hemoglobin atau lebih. Penyakit ini jika tidak segera ditangani bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit serius yang mengancam nyawa seperti gagal jantung, penyakit ginjal, dan stroke. Karena hipertensi adalah penyakit kronis, maka pasien penderita hipertensi harus rutin meminum obat. Meskipun tekanan darah pasien sudah turun, tetapi pasien harus rutin minum obat karena untuk mengontrol tekanan darah agar tidak kembali naik lagi. Hipertensi diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, prehypertension, di mana sistoliknya itu 120 sampai 139 mm hemoglobin dan diastoliknya 80 sampai 90 mm hemoglobin. Kemudian stage 1 itu di mana sistoliknya adalah 140 sampai 150 dan diastoliknya adalah 90 sampai 99. Dan stage 2 itu di atas atau sama dengan 160 mm hemoglobin, sedangkan diastoliknya itu lebih dari atau sama dengan 100 mm hemoglobin. Sudah saksikan? Oke. Isradipin untuk golongannya dia sendiri, dia merupakan obat resep. Oke. Untuk bentuk sediaan dia sendiri adalah bentuk kapsul tablet, kemudian kandungannya itu obat kalsium kanal blocker. Untuk peringatannya, pasien dengan kondisi berikut wajib berkonsumsi dengan dokter sebelum menggunakan Isradipin. Pasien dengan gangguan jantung kongestif, stenosis berat, pasien dengan gangguan hati, dan ibu hamil dan juga ibu yang menyusui. Untuk siapa saja yang bisa mengonsumsi obat ini? Obat ini bisa dikonsumsi oleh orang dewasa dan juga lansia. Ya. Untuk indikasinya, tadi udah dijelaskan bahwa obat ini mengobati tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dapat digunakan sendiri untuk bersamaan dengan obat diuretik tipe diazid. Bagaimana sih patofisiologi untuk penyakit hipertensi? Yang pertama, angiotensinogen. Untuk lebih memahami, mari kita menyaksikan slide berikut. Mekanisme terjadinya hipertensi adalah melalui terbentuknya angiotensi 2 dari angiotensi 1 oleh angiotensi 1 converting enzim atau ACE. ACE memegang peran fisiologi penting dalam mengatur tekanan darah. Darah mengandung angiotensinogen yang diproduksi di hati. Selanjutnya, oleh hormon renin diproduksi oleh ginjal akan diubah menjadi angiotensi 1 oleh ACE yang terdapat di paru-paru. Angiotensi 1 diubah menjadi angiotensi 2 dan angiotensi 2 inilah yang memiliki peranan kunci dalam menaikkan tekanan darah melalui 2 aksi utama. Aksi pertama adalah meningkatkan sekresi hormon antidiuretik atau ADH, dan rasa haus ADH diproduksi di hipotamulus atau kelenjar pituitari dan bekerja pada ginjal untuk mengatur osmolitas dan volume urin. Dengan meningkatnya ADH,
sangat sedikit urin yang diekskresikan keluar tubuh atau antidiuresin, sehingga menjadi pekat dan tinggi osmolitasnya. Untuk mengencerkannya, volume cairan ekstraseluler akan ditingkatkan dengan cara menaikkan cairan dari bagian intraseluler. Akibatnya, volume darah meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan tekanan darah di dalam tubuh yang biasa kita sebut dengan hipertensi. Aksi kedua adalah menstimulasi sekresi aldosteron dari korteks adrenal. Aldosteron merupakan hormon steroid yang memiliki peranan penting pada ginjal. Untuk mengatur volume cairan ekstraseluler, aldosteron akan mengurangi ekskresi NaCl atau garam dengan cara mereabsorpsi dari tubulus ginjal. Naiknya konstruksi NaCl akan diencerkan kembali dengan cara meningkatkan volume cairan ekstraseluler. Pada gilirannya akan meningkatkan volume tekanan darah pula, yang akan menyebabkan hipertensi. Bagaimana? Jelas belum? Kalau belum jelas, kembali lagi ke video tadi, saksikan kembali. Oke? Jangan terlalu berlama-lama, langsung aja ke mekanisme molekulernya atau cara kerja molekuler obat ini. Istradipin merupakan obat kanal kalsium blocker, di mana dia termasuk golongan kalsium channel blocker yang bekerja dengan cara merelaksasi jantung dan pembuluh darah. Obat istradipin masuk dan mengikat di kalsium channel antagonis dan menyebabkan kanal kalsium tertutup sehingga teraktivasi, menyebabkan fase dilatasi itu meningkat dan fase kontraksi otot menurun. Sehingga dengan adanya demikian, maka darah di dalam tubuh mengalami penurunan, tekanan darah mengalami turun dan hipertensi menjadi turun.